Terima kasih buat sponsor yang selama ini mensupport kita. Atau kita support mereka. Banyak kali kita sponsor ke mereka. Buat teman-teman yang memang belum like, subscribe, sama komen, langsung aja deh. Lakuin itu, ada tombol lonceng, langsung diklik. Nggak ada ruginya kok. Serius. Oh, tapi tidak menguntungkan juga, benar. Tidak menguntungkan buat kalian, tapi menguntungkan kok buat kami. Jadi ya, lakuin aja. Nggak ada ruginya. Balik lagi kita ngobrolin mengenai bisnis konstruksi. Baik itu di pemerintah, swasta, BUMN, whatever itu, atau malah ke personal. Yang menjadi menarik adalah trik and tipsnya nih. Karena nggak semua orang bisa main di situ. Kita tadi belum mengulik mana itu, satu. Yang kedua, si Rio Gahari ini mungkin, dan kayaknya pasti deh, dengan karakternya dia yang cukup tough, tapi rupanya kena tipu juga. Agak konyol sebenarnya. Nah, langsung aja mau aku tanya, Pak. Dari Project Bojonegoro yang akhirnya berkasus dan kawan-kawan, and then sekarang mengerjakan, kan sekarang tuh kalau proyek pemerintah tuh pakai apa? Pakai aplikasi, pakai apa website apa? Pakai LPSE. LPSE kan, Ya. dan itu harus terdaftar dan kawan-kawan. Ya. Gimana itu cara masuknya? Jadi gini, after kita ngerjain project di BUMN, kita melihat nih, mana sih pembayaran di pemerintahan atau di BUMN yang pembayarannya itu enak gitu loh. Kita kan niatnya kerja ini kan, Selain enak, aman ya? ya enak dan aman kayak gitu kan. Aman tuh masalah pembayaran terutama kan. Betul. Karena setelah dari Bojonegoro masih ada lagi nih, saya dapat kerjaan waktu itu di tol tol apa, KLBM, tol Krian itu di situ. Itu pembayaran setahun, Pak. Cuk, iku lho working Wah, capital dari situ aku belajar. pengusaha iku lah yang ngutang nang bank, duduk Nah, UED dhewe kadang. Itulah. Dari situ akhirnya kita mikir, ya apa sih bisnis iki aku kok bingung gitu kan. Oh ya wis, paling enak ya berarti kalau main konstruksi renovasi rumah ya di orang pribadi itu margin enak. Kalau enggak di pemerintahan yang benar-benar di APBD atau APBN. Nah, Yang memang anggarannya sudah ada. anggaran sudah ada. Bukan dan anggaran jelas. yang diharapkan ada. Betul. Dan akhirnya aku mikir, belajarlah di situ gimana sih? Wah, waktu di situ itu akhirnya aku mikir, oh harus daftar di LPSE, ngelengkapi semua legalitas dan sebagainya. Semua saya penuhi. Dan akhirnya alhamdulillah dapatlah pekerjaan di pemerintahan. Berapa tahun setelah Project Bojonegoro itu akhirnya, Mulai start 2019 lah kita di pemerintahan. tapi itu COVID kan? Iya, COVID. Dan uniknya waktu di COVID, suffering, iya. Nah, project semua direfocusing, dana nggak ada. Sempat puasa kita, tapi komitmen saya sebagai yang benar-benar pimpinan, gimana caranya sih mesin ini nggak mati, kayak gitu kan. Kalau mesin ini mati, karyawan nggak bisa gajian, kayak gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kita mikir nih shifting, disitulah kita melakukan shifting. Awalnya konstruksi nggak ada pembangunan, oh ada pengadaan. Waktu itu kita jualan masker, hand sanitizer. Sempet ya? Sempet. Ke pemerintah juga itu? Ke pemerintah, dan kita juga uniknya kita sampai, karena suffering itu tadi saya nggak mau motong gaji karyawan, gimana caranya nih kayak gitu kan. Ya udah jualan ke nge-retail gitu kan. Sempat melakukan retail betul, sales juga? jualan di Tokopedia, jualan di Shopee, bahkan jualan door to door ke bank-bank dan sebagainya kayak gitu. Dan semua keuntungan full untuk gaji karyawan, aku bilang kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, kita nggak akan pernah bisa bangkit kayak gitu kan. Dan loyalitas mereka sebagai karyawan juga diragukan. Dan alhamdulillah karyawan saya yang dari awal saya berdiri sampai sekarang masih tetap, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Ya penambahan banyak, maksudnya tidak ada pengurangan karyawan kayak gitu, dan semua masih. Beda sama saya. Kalau saya tuh sistemnya kayak, kalau bengkel itu bengkel Astra, Pak. Kalau bengkel biasa rusak dibenerin. Kalau saya rusak, saya ganti. Anjing-anjing itu dipecat aja lah. Tergantung rusaknya seperti apa, Pak. Kalau belum turun mesin, ya masih bisa kita. Iya lagi. Iya kan? Tapi kan kalau bengkel Astra mau nggak turun mesin, tetap ganti kan, Oh, iya, spare iya, partnya. iya. Nah, berjalan 2019, and then COVID, 2021, 2022, terus mulai akhirnya berorganisasi, aku lihat Mas Rio. Ketemulah sama orang-orang yang standarnya bisa dibilang, oh pengusaha juga dan bisnisnya gede-gede juga nih kesannya. Kok masih bisa ketipu? Dan tipunya itu nggak kayak saya. Kalau saya mah ketipu ya mentok semiliar, doi belasan miliar. Ini
Ketipu apa? Enggak lah. Kalau bilang ketipu enggak. Cuman kalau aku bilang mungkin bodohnya di saya. Oke. Oke. Jadi saya nggak mau menyalahkan Atau uang orang. belajar lah ya bahasa. Uang belajar. Karena Uang belajar ya banyak betul. kita perlu bayar pendaftaran untuk kursus itu tadi supaya naik kelas, Bapak. Nah, saya anggap ini untuk proses saya naik kelas. Tapi banyak loh orang-orang yang akhirnya habis bayar kursus, terus uangnya habis, terus akhirnya nggak kuliah lagi gitu kan. Maksudnya kan bisa gini jadi pilihan kan. Pada saat dia kepentok sesuatu dan kena musibah sesuatu, either dia belajar dari situ dan akhirnya bangkit, atau stop di situ dan akhirnya mati kan. Nah, itu Pak, yang beda dari saya itu. Ketika saya ada problem, ketika ada masalah, aku nggak mau lari dari problem itu. Gimana kita harus bisa menyelesaikannya, dan gimana kita harus bisa bangkit. That's why aku bilang, kalau aku tuh punya visi, dan visi itu harus diimbangi dengan ambisi. Nah, dengan ada case seperti itu, aku lose money seperti itu membuat aku malah makin lari kenceng, bukan malah jalan, malah maraton. Bahkan bolehlah tanya istri saya, saksinya mungkin hampir jarang pulang ke rumah karena cuma buat ngurusin pekerjaan. Gimana nih caranya aku bisa ngembalikan lagi uang saya yang hilang, kayak gitu. Dan itu kapital perusahaan kan? Iya. Kan anjing kan? Perusahaan tuh dividen aja belum nih uang malah hilang gitu. Malah hilang. Dan bagaimana menyikapi itu? Dalam artian kasus hukumnya akhirnya diselesaikan secara keluargaan kah? Atau memang akhirnya jalur hukum kah mulai bergerak juga? Ya kita akan wait and see lah. Kita mengikuti arah angin seperti apa. Karena saya tuh bingung kalau sama orang-orang yang tertipu dan juga menipu ini, karena hukum di Indonesia ini cukup fragile dan cukup volatil ya. Mereka tuh punya pandangan, aduh kalau gue laporin ke polisi duitnya tambah hilang. Atau biayanya tambah gede kalau misalkan aku urusan sama polisi. Ya, tapi kan harusnya enggak ya juga. Itu pihak hukum yang memang harus menyelesaikan itu dan mendapatkan solusi atas itu. Ya kenapa ya kok banyak yang akhirnya tidak? Ya kebanyakan orang seperti itu, padahal juga enggak. Ketika kita melaporkan itu dan itu menjadi unsur pidana, bukan berarti dia di penjara uangnya dia tidak mempunyai kewajiban untuk kembalikan. Tetap pasti tetap. Saya udah diskusi juga dengan bahkan nilainya bisa lebih besar atau karena ada waktu yang tersita kan time is money. Nah itu nanti pengadilan mungkin yang menjawab. Tapi akhirnya sempat masuk capek loh Pak. Ya. Maksudnya berhubungan sama pengacara, ngobrol sama polisi kayak gitu. Itu kan capek. Iya. Apa yang membuat Pak Rio tuh masih bisa fight untuk itu? Gini, saya sempat ketika saya kehilangan uang ini atau ketika saya dapat masalah ini, hampir sebulan wis kayak uang stres Pak. Jadi benar-benar stres, nggak mau kerja, nggak mau ngapain dan sebagainya. Tapi aku mikir, kalau aku mikirin uang ini terus, yo lek balik, yang ada malah aku yang terburuk. Akhirnya mau nggak mau gimana caranya? Ya kerja. Gimana caranya? Ya kita harus bangkit. Dipikirin, ngiklasin, enggak. Ngelupain, enggak. Tetap kita tagih. Tapi ya tetap kita harus juga fight kerja. Nah, disitulah yang aku mikir, oh iya ya, ketika aku bukan mengikhlaskan ya, tapi lebih aku tepatnya mengusahakan dan aku mulai bangkit, Allah memberikan jalan yang terbaik. Buktinya, ya alhamdulillah rezeki datang dari berbagai arah. Yang dulu awalnya cuma rezeki datang dari barat, ini bisa dari timur, dari utara, dari selatan, semua datang. Dan saya punya prinsip, ketika kita tidak mempunyai problem atau kita tidak memakan hak orang lain, nama baik kita masih tetap terjaga, rezeki kita juga masih lancar. Nih, benar nih. Gitu. Jadi pengusaha itu memang yang paling penting adalah nama baiknya masih bagus untuk akhirnya tetap jadi opportunity ke depannya. Betul. Selain AGP, apakah ada side project lain yang Mas Rio sendiri injek di situ dan akhirnya atau punya ambisi di situ? Kalau yang terbaru mungkin... Karena kan AGP kan segmennya clear kan bahwa project, konstruksi, pengadaan, pemerintah dan swasta gitu. Ini kan serius banget ya. Betul. Maksudnya aku aja mikirin berat. Kok berat banget ya. Maksudnya kita di Menyala makanya sampai buat YouTube, sampai buat konten ini kan sebenarnya buat stres ya biar healing dari stres aja sebenarnya. Iya. Ada nggak yang Pak Rio lakukan di bisnis lain mungkin? Nah, ini pertanyaan bagus, Mas Tesar. Jadi, kalau kita ngomong stressful, luar biasa.
di dunia Konstruksi pasti. konstruksi atau pengadaan dan sebagainya. Karena yang kita urusin bukan uang kecil kan, uang besar kan. Satu, yang kedua eksternal faktornya gede banget kan. Nah, itu. Nah, cuman akhirnya istri saya sempat ngobrol sama saya, kamu harus punya usaha lain buat refreshing. Makanya sama istri kemarin, karena istri kebetulan food blogger, dia mau bikin cafe, restoran sebagainya. Oke, kita mau jalankan di tahun ini. Tapi yang sudah real berjalan, kemarin tuh alhamdulillah kita join dengan teman-teman yang sahabat-sahabat saya, ya opening Sinhua Barbershop itu. Ya, Wah, Sinlua itu Anda tuh? iya. Oh, sama Malik dan kawan-kawan. Ya, sama Malik. Klien kita anjing. Kliennya. Nah, akhirnya disitulah, wah nggak apa-apa deh, aku invest juga di situ. Akhirnya kita ngelola bareng di Sinhua itu. Kebetulan kan dia kan secara historical kan bagus ya, barbershop tertua di Indonesia. Tertua di Indonesia, betul. Iya, betul. Bahkan tuh kemarin waktu Eri Cahyadi potong rambut di situ tuh, Eri Cahyadinya masih disuruh Iya. masuk ke dalam wastafel buat cuci muka gitu kan. Nah, Bapak harus lihat konten saya itu di Instagram. Nah, Menarik. nah disitulah aku mikir, wah ini bagus nih. Nah, nanti next di lantai satunya juga ada kopitiamnya juga, kopitiam Chinese-nya kayak gitu. Nah, kenapa sih kok aku pengen kayak gitu? Bukan untuk, kalau aku ya mikirnya untuk saat ini, bukan untuk revenue stream yang gede, tapi supaya aku ada mengasah ilmuku. Kalau aku mikirnya itu, karena ilmuku di sini kan saat ini berbisnis dengan uang yang cukup besar. Kalau dengan kita Dan resikonya cukup besar juga. iya, seperti itu, resiko losing money dan sebagainya. Nah, kalau dengan bisnis yang seperti ini, aku ada semacam hiburan. Oh, mengelola barbershop itu seperti ini nih, mengelola cafe ini seperti ini nih, kayak gitu. Dan ada ekosistem lain yang bisa membuat Anda refreshing akhirnya Betul. keluar dari ya yang berat-berat ini kan. Nah, betul. Karena kalau di sini kan otomatis aku mikir, oh gimana nih digital marketingnya. Otomatis kan digital marketing sudah ada nih yang handle dari perusahaannya Pak Tesar sendiri nih, kayak gitu kan. Nah, Coba nanti teman-teman editor tolong ditampilin Sinhua, itu salah satu barbershop tertua di Indonesia. iya. Itu Tretan Muslim, Anda katanya mau buat barbershop kan? Ini loh, ada yang tertua. Saya tantang Anda. Ngomong-ngomong tentang tadi Mas Rio ngomongin tentang pengen menerapkan ilmu. Iya. Di CV-nya Mas Rio itu ada status S2-nya manajemen bisnis. Ya, kebetulan belum lulus Pak, lagi tesis, mau sidang. Whatever itu, tapi sekarang sedang ngambil sekolah S2 Iya. manajemen bisnis. Yang lucunya, tadi agak kontradiktif nih, pada saat S1-nya malah berpikir, alah, kuliah gitu-gitu aja. Nah. Nanti aku pengen kerja aja, pengen bisnis aja. Yang penting lulus lah. And then sekarang malah ngambil S2 di saat kesibukannya malah lebih baik, lebih daripada dulu S1. Iya. Kenapa memutuskan untuk sekolah lagi? Balas Karena dendam. Bob Sadino itu selalu digembar-gemborkan sama pengusaha goblok dan tolol yang tidak mau sekolah. Selalu ngomong bahwa Bob Sadino aja tidak sekolah, Steve Jobs aja tidak lulus Harvard, siapa lagi satunya? Mark Zuckerberg aja tidak lulus gitu. Tapi saya salah satu orang yang percaya bahwa Indonesia kalau mau maju, Indonesia mau berkembang, dan Indonesia mau punya orang-orang yang tidak tolol-tolol kayak 58% kemarin, itu harus sekolah. Nah, ini jadi pertanyaan ke Bapak. Kenapa Bapak akhirnya memutuskan ngambil sekolah lagi? Ada banyak faktor. Yang pertama, satu, balas dendam. Balas dendam. Iya. Karena aku dulu waktu S1 nggak pernah kuliah. Tapi IPK jelek. Nggak dapat ilmu nggak dapat maksimal, karena aku waktu itu benar-benar struggling fokus dengan bisnisku, gimana aku caranya bisa mengangkat keluargaku. Dan Apakah sebagainya. ilmunya tidak menarik pada saat itu? Menarik, Yang karena mau komunikasi kan? sangat menarik, karena Teman itu kuliah yang tak Anda juga pakai sekarang. menarik-menarik. Tak pakai sekarang ketika lobby-lobby investor dan sebagainya kayak gitu-gitu. Nah, Tapi tidak mendalam pada saat itu ya? ya mendalam juga. Cuman ketika kenapa kok menarik saya ngambil MM? Karena saya butuh ilmunya, ilmu bisnisnya yang baru. Dan itu terbukti, dapat. Dan ketika ini aku nggak pernah bolos kuliah, hampir nggak pernah TA aku. Nggak pernah titip absen, karena benar-benar butuh ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku melihat di keluargaku tidak ada yang pendidikan tinggi. Dan itu balas dendamku yang kedua. Mamaku lulusan SMA, hokinya adalah mamaku menjadi ASN pada waktu itu tahun 90-an. Papa saya cuma lulusan S1. Nggak ada yang lulusan sampai S2 dan sebagainya. Dan harapanku harus ada satu benih yang setidaknya pendidikannya tinggi. Makanya after aku S2 ini lulus, aku pengen ambil S3? lanjut S3 seperti itu. Itu another story dan another challenging itu. Karena saya satu S2 juga, S1 saya teknik kimia, S2-nya manajemen industri.
pada saat mau ngambil S3 itu kan kalau Sami di teknik itu harus satu jalur tuh. Ya. Kayaknya untuk ngambil S3 teknik kimia agak belum dulu deh saya. Emang saya mau ngapain dengan ilmu teknik kimia itu kan? Tapi banyak yang bilang bahwa kuliah itu ilmu yang dipakainya mungkin 5%, tapi 95% adalah pembangunan logikanya. Ya. Nah, sekarang ambil MM nih. Udah mau tesis, berarti kan udah kuliah hampir 2 tahun nih? Ya 2 tahun. Di UNER juga? UNER juga. Oke. Apa nih kalau gitu tesis yang diambil sekarang? Pasti ada hubungan sama bisnisnya dong? Ya, aku rencana sih mau ngambil tentang MSDM, sumber daya manusia. Jadi ya terutama yang tentang di perusahaan saya. Karena memang perusahaanku ini kan unik. Saya satu-satunya bisnis yang di pemerintahan, tapi kita mempunyai sistem yang sangat bagus. Setuju. Aku udah pernah diceritain sama beliau mengenai sistem yang mereka terapkan dan cukup strict ya? Strict. Cukup Dan strict. aku punya sistem di dashboard itu, dan itu aku bangun sendiri sistemnya. Ada tim IT dan sebagainya. Jadi gimana kita mengontrol proyek yang berjalan dan sebagainya. Nah itu yang akan aku terapkan di. Dan itu yang membuat akhirnya AGP terhadap proyek pemerintah yang cukup fragile dan cukup volatil ini masih bisa bertahan mungkin. Nah, that's why. Karena kita benar-benar masalah bukan hanya services, bukan hanya quality, tapi kita manajemen juga kita bagus. Dan perusahaan saya juga udah sertifikasikan, audited beneran ini, Pak. Anda sertifikasi apa? Udah KAN ini. Saya juga udah SNI. KAN juga sama. Nah, terakhir kalau gitu. Berapa sekarang karyawan? Sekarang 23. Yang ini, In-house. yang in-house. Yang di project pasti ratusan ya? Banyak. Pasti ribuan mungkin ya? Enggak lah kalau Ratusan ribuan. lah ya. Kami itu di sini cukup saya apa khususnya, jadi saya tidak menyalahin teman-teman saya di Menyala ataupun di Sirtanio, punya sebuah tesis menarik, punya hipotesa menarik mengenai bagaimana keterlibatan Gen Z terhadap perusahaan yang saya jalankan. Dan saya cukup kesel dan cukup sebel dengan pola kerja yang dilakukan oleh para Gen Z. Anjing ini. Hei, para Gen Z. Sepakat. Yang ketawa tuh Gen Z. Hei, ontol emang kamu tuh. Karena mereka daya juangnya rendah. Secara knowledge minim. Mental health-nya terganggu. Sepakat. Yang paling bangke itu mereka tidak bisa memperbandingkan antara pendapatan dengan usaha yang mereka lakukan. Jadi Betul. timpang. Nah, saya lihat di perusahaan Bapak ini, rupanya banyak juga anak muda yang terlibat ya. Yes. Itu gimana itu cara mengendalikan atau ya paling nggak bekerja sama mereka lah? Ya. Ini pertanyaan bagus juga, Mas Dasar. Jadi memang sampai kebanyakan klien kami tuh heran. Kok bisa Pak handle project segini besarnya? Dan mayoritas 80% semua anak muda. Betul. Kelahiran dari 97 sampai yang termuda sekarang 2003 ada. Tapi dengan Bangsa gue udah SMA lagi 2003. 2003 dan dia sudah omset sampai 3 miliar loh ngerjain projectnya itu. Kok bisa kayak gitu? Ini challenge yang luar biasa, yang ini juga saya angkat juga di tesis. Karena memang benar apa yang dikatakan kalau Gen Z ini susah-susah gampang, lebih banyak susahnya handle-nya. Kayak gitu. Bukan gampang-gampang susah ya, malah susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Jadi memang tantangan menurut saya. Karena gini, saya ini larinya kenceng, Pak. Kalau nggak bisa ngikutin lariku, ketinggalan jauh. Aku udah di finish, dia masih di start. Kalau aku pakai orang yang, mohon maaf, yang umurnya masih udah terlalu tua, gitu. Oke, senior lah. Senior, sorry. Bahasa yang tepat itu. Senior. Mereka yang bukan tua, tapi senior. Senior. Kadang larinya itu masih nggak bisa ngikutin lariku. Karena tapi apakah yang baru-baru bisa? bisa dengan cara pola kepemimpinan yang pas, yang tepat. Kayak Apa itu? Pola pimpinan ini seperti apa? Ya, kita harus tahu cara celah nge-treat mereka seperti apa. Kita tahulah apa minusnya Gen Z dan sebagainya kayak gitu. Ini udah dua pembicara loh yang ngomong di sini bahwa di tim mereka tuh isinya Gen Z dan bisnisnya berkembang sangat pesat sekali. Kemarin Sarif ngomong dengan timnya Gen Z, omsetnya di 2019, di 2022 naik 10 kali lipat. Karena timnya Gen Z, gue juga aneh juga. Kenapa di perusahaan saya nggak bisa? Kenapa saya memilih Gen Z yang kurang tepat atau saya tidak bisa memimpin mereka kan? Beda cerita. Apa nih? Mungkin bisa di-share apa trik and tipsnya buat mengendalikan lah bahasanya para Gen Z anjing ini. Wah, sorry. Sebenarnya gini sih, lebih tepatnya kita screeningnya adalah terkait tanggung jawab ya. Makanya aku punya tagline di perusahaan itu namanya taktis ya. Tidak Taktis? taktis.
tidak ada kata tidak bisa. Kayak gitu. Jadi ketika saya tidak pernah melihat umur, ketika kalian umurmu muda, Taktis, TAK, tidak ada apa? tidak ada kata tidak bisa. Kata tidak bisa. Hei, dengerin. Hei. Dipakai di sini. Awas Ki. Tidak ada kata tidak bisa. Ingat, yang ada tidak mau. Yang ada tidak mau. Nggak bisa ada, yang ada nggak mau. Lanjut. Nah, dari situlah aku mikir nih, nyari celahnya. Apa sih di Gensi ini problemnya gitu kan. Mereka terkadang melihatnya adalah ketika dulu awal-awal interview, saya minta gajinya sekian kayak gitu. Padahal kita nggak ada pembuktian kan apapun itu. Dan cukup tidak masuk akal aja gaji yang mereka minta kadang-kadang. Kadang-kadang nggak masuk akal. Ya udah, aku balik. Aku bisa ngasih sekian, tapi insentifmu sekian. Itu kalau kita berbicara salary. Kayak gitu. Tapi buktikan kamu dengan tanggung jawabmu bisa menyelesaikan project dengan baik. Dan challenge itu kita kasih terus setiap minggunya. Dan saya punya prinsip, ketika sesibuk apapun, saya hari Senin harus ada di kantor untuk weekly meeting. Nah, itu untuk saling koordinasi antara atasan, tengah, dan bawah. Kita juga weekly meeting tapi online. Nah. Kenapa? Ya kan Anda manajernya. Ya, oke. Seperti itu. Jadi kita harus tahu celahnya. Oh, mereka ini sukanya kayak gini nih. Pembawaan kantor yang tidak strict dengan aturan kayak gitu kan. Makanya aku buat corporate culture yang bagus. Bapak pernah ke kantor saya nggak sih? Pernah. Nah, kita ada corporate culture yang bagus. Waktu dipamerin sama partner Anda yang itu pernah waktu? Oh iya. Jadi mulai dari makan siang kita catering gratis. Jadi kalau Bapak tahu kemarin ada kampanye makan siang gratis, itu sebenarnya jiplak dari program visi misi. Tapi kan dia ada 7.500 kan? Gimana cerita? Di kantor Anda 7.500? Loh, di kantor saya 15.000 lebih, Pak. 15.000 lah, masih rendah lagi makan siangnya. Gimana? Ini aja kita beli 30.000, makan siang 7.500. Makan apa? Nasi garam. Kadang suka dari itu, Pak. Jadi kita memang kerjanya memang ngoyo, tapi aku nggak membatasin. Kalian Sabtu Minggu libur. Dan mereka punya karir pet yang kamu tentuin juga. Iya. Dan aku menganggap mereka seperti gelas kosong ketika masuk. Kamu tuh gelas kosong. Ketika saya isi full, ini sudah gelas ini akan terisi pelan-pelan gitu kan. Jangan sampai gelas ini sampai sudah terisi terus tumpah. Tapi ada nggak sih yang bagian operasional di perusahaan Bapak yang ngurusin SDM gitu? Ada. Memang ada khusus? Ada khusus. Ada khusus. Cuman kebanyakan lebih, karena gini, bisnis saya nggak ada kurikulumnya. Pasti. Semua by pengalaman. Pengalaman. Jadi aku nggak menerima dia lulusan inilah ini. Yang penting ngelihat dari karakter orangnya seperti apa. Bisa nggak diajak mikir taktis, langkah taktis, dan sebagainya. Nah itu. Makanya aku membuat corporate culture yang bagus kayak gitu kan. Mulai dari makan siang, mulai dari fasilitas, PlayStation, apalah itu dan sebagainya. Dan itu memang aku terapkan supaya, karena aku tahu Gen Z ini ketika kita push kencang-kencang, dia akan mental. Kayak gitu. Jadi gimana caranya kita tarik ulur itu tadi. Gitu. Yang ditarik ulur bukan perasaan wanita saja dan bukan hanya layangan, tapi juga dalam pekerjaan kita perlu mengatur karyawan ini agar ditarik ulur agar mereka punya motivasi. Nah, ini terakhir Pak ngomongin, saya lihat Bapak ini kan akhir-akhir ini terlibat sama politik nih. Politik Emang, apa nih? Ya kan terlibat di kampanye ini, kampanye itu, macem-macem. Nah, ada ambisi ke situ Mas? Nggak ada sama sekali. Serius? Sama sekali. Tawaran banyak tapi nggak pernah saya mau. Kenapa nggak mau? Nggak dapat restu istri. Marcel aja. Yang dulunya Angelo sekarang jadi calon wakil wali kota. Masa Bapak tidak mau masuk ke politik? Untuk detik ini sampai detik ini masih belum ada. Apa yang membuat kayaknya enggak nih? Nggak tahu ya, karena kalau saya dari kuliah aja nggak bisa yang ditentukan oleh jam kuliah. Nggak bisa yang modelnya dia terkekang oleh waktu gitu loh. Karena tapi kan caleg-caleg juga pas meeting mereka sambil makan apa kemarin tiramisu cake. Nah, itu jawabannya yang pas Pak. Karena itu? aku nggak bisa mencuri waktu itu. Oke, menarik. Padahal itu adalah sebuah tanggung jawab yang dibebankan oleh masyarakat terhadap uang pajaknya mereka ya. Betul. Karena aku nggak bisa mencuri itu dan aku tidak bisa mengolah kekayaan dari situ. Itu kenapa sebenarnya tidak pantas seorang bisnismen itu menjadi politikus. Nah, karena di otak mereka tuh margin. Itulah. Kalau apalagi otak saya, margin semua. Saya jadi pemimpin caleg dan kawan-kawan bisa saya proyekin semua itu. Nah, aku menghindari itu.
Tapi kenapa ikut terlibat di kampanye segala macam? Apa karena teman atau memang ada kepentingan atau Di kampanye yang mana, Bapak? kan Kelihatan ya? kemarin ada Bapak di 1-2 kampanye calon. Kelihatan kok. Enggak, itu numpang foto aja sebenarnya, Pak. Numpang foto aja. Numpang foto. Enggak ada kayak gimana-gimana. Tapi presiden kemarin ya hanya berteman aja lah ya. Berteman. Tidak terlibat menjadi tim ses nggak? Enggak lah. Nggak, jawabnya gitu. Nggak ya. Ya namanya juga usaha. Rio Gari dengan AGP-nya beri tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran menarik buat teman-teman bahwa berbisnis itu punya banyak sektor. Mulai dari kemarin ada yang retail, ada yang restoran, ada yang jasa, dan sekarang berbisnis yang kliennya itu government. Kita ngomongnya ada B2B, B2G, B2C, dan kebetulan Mas Rio ini berhubungannya sama B2G ya? Ya. Business to government. Nah, rupanya untuk menjadi sukses, pengertian sukses, ya cukup menarik. Dan teman-teman, nantinya kalau misalkan pengen tahu mengenai cerita saya dan juga beberapa ekosistem yang saya lagi kerjakan, plus bagaimana caranya mencapai kesuksesan, dan yang paling penting ngelewatin kesuksesannya, teman-teman bisa juga beli buku saya, namanya Melewati Puncak Janggal, di Tokopedia-nya Tesar Store. Gue juga masih goblok sih, kenapa namanya Tesar Store gitu? Nggak bisa diganti lagi. Di Tokopedia teman-teman bisa beli, linknya akan saya cantumin di bawah buat pembelian bukunya. Dan jangan lupa untuk channel ini kalian coba komen siapa teman-teman di Surabaya ataupun di Indonesia yang mau diundang di acara namanya juga usaha. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sepahit-pahitnya. Siapa tahu kita bisa datangin Jokowi ke sini. Bye.